berkurang, Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Siti Nurbaya rapat tertutup dengan Bupati dan Ketua DPRD Pelalawan bahas nasib Taman Nasional Tesonilo. Di awal pengesahannya pada tahun 2004 dan 2009 lalu, total luas kawasan hutan Tanaman Nasional Tesonilo 81.793 hektar. Kini tutupan hutan kawasan Taman Nasional Tesonilo terus berkurang, dan sebagian besar kawasan Taman Nasional Tesonilo tersebut telah beralih fungsi menjadi tanaman kelapa sawit. Saat kunjungan kerjanya ke Kabupaten Pelalawan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Siti Nurbaya, pada hari Rabu 22 Desember 2021, melakukan rapat tertutup dengan Bupati dan Ketua DPRD Pelalawan membahas nasib Taman Nasional Tesonilo ke depannya. Usai rapat tertutup di kantor Taman Nasional Tesonilo Pangkalan Kerinci, Ibu Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan bergegas menuju mobil dinasnya. Namun sayang penantian wartawan hingga sore di luar kantor Taman Nasional Tesonilo berharap dapat wawancara langsung dengan Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak ada hasilnya. Rencananya, banyak hal dan permasalahan di Kabupaten Pelalawan yang akan ditanyakan wartawan kepada Bu Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan. Mulai dari hasil kunjungan kerjanya ke Kabupaten Pelalawan hingga permasalahan kasus limbah, sengketa lahan antara warga dengan perusahaan, sampai kasus daerah aliran sungai yang sudah rusak di areal hak guna usaha perusahaan. Saat dikonfirmasi ke Bupati Pelalawan, Haji Zukri Misran mencoba menjelaskan kedatangan Ibu Siti Nurbaya ke Kabupaten Pelalawan. Selain kunjungan kerja, Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke Kabupaten Pelalawan membahas bagaimana mempercepat rehabilitasi lingkungan dan revitalisasi ekosistem di Taman Nasional Tesonilo. Dalam rapat dengan Ibu Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan tersebut, Haji Zukri Misran menawarkan pemulihan hutan Taman Nasional Tesonilo yang sudah rusak itu dengan melibatkan elemen masyarakat melalui kemitraan. Dan saat ini, Bupati Pelalawan telah mengantongi data ada sekitar 8.500 hektar lahan Taman Nasional Tesonilo kondisinya semak belukar. Rencananya Haji Zukri ingin lahan semak belukar tersebut direboisasi dengan ditanami tanaman produktif berupa buah-buahan seperti buah durian, jengkol, petai, dan rambutan. Untuk mensukseskan itu semua, Bupati Pelalawan akan melibatkan elemen masyarakat, mulai dari Polri, media, pesantren, dan masyarakat tidak mampu. Bu Menteri satu pasti beliau kan bicara rehabilitasi lingkungan dan revitalisasi ekosistem Taman Nasional Tesonilo. Taman Nasional Tesonilo ini kan luasnya besar. Ekosistem itu kan bukan cuma Taman Nasional. Taman Nasional itu 81.000, tapi ekosistemnya itu 400.000 lebih. 400.000 lebih itu ada Taman Nasional 80.000, ada bekas HPA 80.000, ada ATI di situ juga. Ini yang tadi disampaikan. Jadi solusinya hutan yang udah habis ditenten itu apa tadi Pak Bupati? Ya maka kita tawarkan konsep untuk pemulihannya kembali. Dengan apa konsep itu tadi? Kita menawarkan supaya melibatkan kelompok-kelompok masyarakat, kemitraan. Maka kita tawarkan kemitraan, kita bawa bersama-sama, ada misalnya ada kelompok Polri, ada kelompok TNI, ada kelompok kawan-kawan termasuk media juga kita bawa. Habis itu pesantren kita ajak, kelompok-kelompok masyarakat susah kita ajak, tapi konsepnya adalah pemanfaatan, bukan kepemilikan. Nah, kalau yang sekarang yang tadi kita tawarkan itu adalah daerah yang belukar, yang sudah gundul, takut berpotensi itu untuk dirambah menjadi ditanam sawit lagi, maka pengamanan cepatnya supaya jangan ditanam sawit, dan kita lakukan revitalisasi, direhabilitasi lagi supaya menjadi tanaman produktif. Tanam produktif itu konsep kita tanaman buah-buahan, boleh durian, boleh jengkol, manggis, petai, tapi tanaman produktif. Solusi untuk menghutankan kembali Taman Nasional Tesonilo yang ditawarkan oleh Bupati Pelalawan kepada Ibu Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan mendapat sambutan hangat oleh Ibu Siti Nurbaya. Sedangkan ribuan hektar lahan Taman Nasional Tesonilo yang sudah ditanami kelapa sawit oleh warga belum dibahas secara mendetail dalam rapat tertutup tersebut. Dari Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, tim Jelajah Riau Televisi mengabarkan.